Oke, ngeliatnya abis itu kayak satu kamera perkenalan satu Gondowangi atau nanti Mbak Yasa nanya lagi? bolak-balik. Oke, kakak tinggal menghitung hari ini bulan apa. Halo KPMers, kembali lagi di podcast SKPM dan kali ini bersama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Dira dan kali ini akan membersamai teman-teman semua dalam podcast SKPM. Dan hari ini aku sudah kedatangan tamu yang sangat amat luar biasa, yaitu dari Ketua Tim PPKO Himasyara 2023. Halo Jan. Halo. Boleh Dira. langsung aja perkenalkan. Oke, halo semua, kenalin aku Fauzan Naufal yang kemarin berperan sebagai Ketua Tim PPKO Himasyara tahun 2023. Wah, sangat bangga lah aku bisa di sini membersamai kita semua dalam podcast hari ini yang bertemakan PPKO. Nah, mungkin masih ada yang bingung nih ya, PPKO itu sebenarnya apa? Nah, tenang aja karena di podcast kali ini kita akan membahas tuntas tentang PPKO. Nah, Jan, aku sebelumnya mau mengucapkan terima kasih karena sudah mau datang ke sini, dan aku juga mau mengucapkan selamat atas juaranya di Abdidaya 2023 dari tim PPKO Himasyara ya. Yaitu mendapatkan juara 2 di kategori video terunik, dan juara satunya didapatkan oleh Bu Hana ya, sebagai dosen pendamping dengan kategori dosen pendamping dengan pengetahuan pengembangan masyarakat terkuat. Yes, betul. Oke, nah mungkin sebelum kita menelisik lebih jauh nih ya teman-teman tentang PPKO Himasyara nih, kayaknya lebih baik nih kita tahu dulu nih PPKO ini sebenarnya apa sih, Jan? Boleh mungkin diceritain dulu nih PPKO itu apa sih? Oke, jadi PPKU itu adalah kepanjangannya Program Penguatan Kapasitas Ormawa. Nah, ini sebuah program yang diadain oleh Kemendikbudristek lewat divisi Belmawanya, yang dimana diadakan setiap tahunnya. Program ini tuh dia fokus ke pengembangan desa, pengembangan masyarakat, seperti itu. Jadi memang setiap tahunnya diadakan lumayan, nanti proposal yang lolos itu tuh akan didanai. Begitu. Jadi gitu teman-teman, jadi PPKO ini adalah program penguatan kapasitas Ormawa yang berbasiskan pada desa gitu ya. Yes, jadi kita mengembangkan suatu desa. Nah, kalau boleh tahu desanya di mana, Jan, tahun kemarin? Untuk Himasyara sendiri, kemarin itu PPKO kita bertempat di Desa Neglasari. Ya, yang jaraknya itu sekitar 15-20 menit dari kampus IPB Drama. Deket lah ya. Iya, deket, jadi emang tuh. Nah, kan tim PPKO Himasyara 2023 ini sering banget dipanggil tim ubaran, teman-teman. Aku nih kepo sebenarnya. Apa sih ubaran tuh? Sama kan baru tahun kemarin ya kalau nggak salah, tim PPKO Ormawa Himasyara ini berkontribusi atau mengikuti PPKO gitu ya. Iya, betul. Boleh nggak nih diceritain sebenarnya motivasinya tuh apa sih buat ikut nih dalam rangka PPKO-PPKOan ini gitu? Oke, siap. Jadi memang awalnya itu kan kita kan waktu itu emang harus ada namanya kan di judul proposal itu ketika Himasyara ini mau ikut gitu, dan salah satu anggota kami ini ada yang nyetus lah, yuk namanya ini aja ubaran, apa kepanjangannya, yaitu Arurang Ngobatan Dina Pakarangan, yang artinya dalam bahasa Sunda kan, karena kita ini kan di Bogor juga, terus desa juga di Bogor, yang which is mereka rata-rata sehari-hari itu menggunakan bahasa Sunda. Arurang Ngobatan Dina Pakarangan ini artinya adalah hayu kita gitu, menanam tanaman obat ngobatan dina pekarangan. Jadi ngobat di pekarangan tuh menanam tanaman obat di pekarangan. Iya, betul, kayak gitu. Jadi memang program kita ini kan dia mengajak warga desa Neglasari ini untuk memanfaatkan lahan pekarangannya dengan menanami tanaman obat keluarga, seperti itu. Jadi kurang lebihnya garis besar program itu seperti itu. Terus tadi kalau motivasinya ikut PPK Ormawa nih, Himasyara ini kan sebenarnya tahun 2022-nya, tahun sebelumnya itu udah pernah nyoba ikut, cuman sayangnya nggak sampai lolos tahap pendanaan gitu. Makanya di tahun kemarin 2023 ini dari ketua Ormawanya Bang Indra
di Kabinet Karsa itu tuh dia ngajak lah aku, karena kemarin itu kebetulan aku kan sebagai ketua divisi di divisi community development di Himasieranya, jadi yang pasti akan menangani program PPKO-nya inilah gitu, langsung masuk lewat divisi aku kan. Jadi ditawarin sama Bang Indranya sama Kahimnya, kayak mau nggak Jan ikut nih PPKO. Iya, itu tahun lalu udah pernah ikut. Cobalah sekarang kalau mau ikut aja, kayak cari program baru lah gitu. Nanti bisa nih nanya-nanya teman-teman Bang Indranya gitu. Terus kayak kalau buat program kerja juga bisa disatuin nih nanti dari program Komdevnya itu kan, di divisi aku juga ada program kerja kan. Jadi memang di si program PPKO-nya ini tuh dia bisa berjalan bersamaan juga gitu dengan Komdevnya gitu. Oh, boleh tahu berapa lama Jan itu program? Programnya untuk PPKO-nya sendiri itu dia dari bulan Maret, yaitu kita dari mulai nyusun proposal ya, dari nyusun proposalnya itu sebenarnya dari bulan Maret sampai bulan November, di mana kita tuh lokakarya terakhir. Iya. Jadi hampir setahun lah ya. Ya? Iya, setahun kurang 3 bulan, berapa tuh? 9 bulan lah kurang lebih. Wah, panjang ya Iya, berarti ya betul. prosesnya. Waduh, berarti ini banyak nih Betul. hambatannya, tantangannya pasti banyak sih. numpuk ya. Betul. Apa? Ada gak kejadian-kejadian lucu mungkin di hambatan-hambatan ini? Apa ya? Yang pasti ada aja sih kalau hambatan, rintangan ada aja. Kita dari biasanya paling sering tuh dari jadwal, nyesuaiin jadwal kita sebagai mahasiswa dengan targetnya. Jadi kan si Ubaran ini kita ngajaknya tuh kan sebenarnya inginnya satu desa, cuman kita lewat 2 lembaga yang kita buat gitu. Jadi dari PPKO ini tuh kita ngebuat 2 lembaga, itu ada Komunitas Ubaran dan KWT Kemuning Asri kayak gitu. Jadi 2 lembaga ini juga punya tugasnya masing-masing, tapi saat kita menjalankan program kita fokus ke dua-duanya gitu. Jadi memang dari seluruh program rata-rata kan kita targetnya ke mereka, dan biasanya emang ada aja gitu kayak apa ya, hambatan nyesuaiin jadwal lah. Kadang kita kan ngadain program tuh di weekend ya, kadang mereka bisa, kadang enggak, ada yang ada acara gitu-gitu. Jadi kayak apa ya, jadwalnya tuh tetap harus selalu disesuaiin lah gitu dengan masyarakat desanya gitu. Karena mungkin kalau weekend itu kan harinya keluarga gitu ya. Iya, betul. Makanya pasti ribet juga kita sebagai mahasiswa ya, karena ya, kita punya betul. jadwal, punya waktu cuma di weekend. Gitu. Sebagai mahasiswa KPM pasti Anda tahu. Iya, betul. Gitu. Betapa padatnya Senin sampai Jumat. Betul. Dan pasti padat. Iya. Pasti juga sulit ya buat teman-teman, karena ini ibaratnya pengalaman pertama didanai, sehingga pengalaman pertama melakukan program di desa tersebut gitu ya. Betul. Kira-kira nih ya, kalau misalnya dari Ojan sendiri nih, menurut Ojan benefitnya apa sih PPKO? Benefitnya ya tentunya pasti banyak banget sih benefit yang aku rasain dari ikut PPKO ini. Karena yang pasti pertama, ketika kita sampai di tahap lolos pendanaan itu kita udah free KKN. Betul. Gitu. Itu udah free KKN, kita nggak perlu KKN. Jadi nanti kegiatan PPKO ini kita bisa dikonvert dengan KKN kayak gitu, kalau sampai lolos tahap pendanaan gitu. Terus benefit lainnya yang pasti relasi juga, nggak hanya dengan masyarakat desa ataupun di tim, tapi memang relasi dengan semuanya, karena PPKO ini kan dia luas banget ya. Kita bisa dari relasi teman kampus dari departemen lain gitu, karena kan satu timnya ini dia kan anggotanya 15 orang. Wah, nah, banyak ya? 15 orang segitu banyaknya nggak boleh dari satu departemen yang sama gitu. Iya, ya. Betul. Jadi kemarin kita itu dari mahasiswa SKPM, terus ada juga dari AGB, agribisnis, PEM, terus ada dari AGH, dan dari TIN, pangan, teknologi pangan gitu. Makanya harus macam-macam, dan tentunya pasti kan jadi banyak relasi juga. Terus benefit lainnya yaitu tadi benefit kenal sama orang desa tuh buat kita, apalagi mahasiswa KPM, sangat-sangat berguna lah. Dan suatu privilege ya. Betul, sangat-sangat membantu ketika
kita mahasiswa SKPM kan pasti banyak ya tugas turun lapang, dan itu kan kadang harus ke desa, ke apa, ke komunitas. Itu tuh ketika kita punya kenalan stakeholder di desa, Bisa. yang khususnya kita di desa Desa Neglasari, itu cukup membantu karena ya dari tugas-tugas kuliah, apalagi dari tim ubarannya sendiri, Iya. kita tuh banyak yang ya udah kembali ke situ lagi aja gitu, nyelesain tugasnya gitu. Jadi ya itu salah satu benefitnya lah gitu yang dirasain. Berarti sekali mendayung 2-3 pulau Betul, terlampaui gitu betul ya. bang. Karena kapan lagi gitu ya nih kita turun desa Yes, setiap weekend dan kita juga harus mengerjakan tugas kita. Betul. Kenapa nggak sekalian? betul bang. Dan itu gampang gitu ya jadinya karena udah kenal juga sama warga desa dan jadinya enak aja gitu buat ngobrol ya. Iya Kalau betul misalkan bang. emang buat tugas. Oke, nah berarti nih ya si PPK ini relate banget berarti ya sama KPM. Wah itu kalau ditanya itu sangat Sangat relate ya. relate ya. Iya, karena dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat di proposalnya pun tanpa disadari itu sangat-sangat nyambung dengan Nyambung. mata kuliah di KPM. Oh iya. Iya, karena apa ya? Kita tuh ikut PPKO ini, terus kita ngejalanin programnya, kita tuh bisa langsung tahu kondisi lapangnya, implementasi dari ilmu-ilmu kuliah yang kita dapetin di kelas gitu. Jadi kayak kemarin aku ngadain pembelajaran itu kan langsung nyambung sama mata kuliah di KPM itu ada POD ya, Betul, pendidikan orang pendidikan dewasa, terus bikin kelembagaan, ada mata kuliah KOK gitu. Terus dari mata kuliah pengemasnya juga Betul. ada, sosiologi pedesaan ada. Jadi tanpa disadari ketika kita ngejalanin programnya tuh, oh ternyata gini ya kondisi lapang dari apa materi teori yang kita pelajarin gitu. Jadi kayak oh ternyata kalau di lapangnya ada aja gitu loh hal-hal berbeda. dari Iya, teori yang kita pelajarin gitu ya. Jadi kayak apa ya, ketika kita ngelatih orang dewasa gitu, kita ngelatih ibu-ibu di teori misalnya bisa dengan cara begini, ternyata di lapang tuh nggak bisa Seteori itu. iya, nggak selalu bisa dengan teori tersebut gitu. Iya. Pasti ada aja apa ya perbedaan-perbedaan yang kita ya tentunya timnya juga harus fleksibel gitu dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Kadang Gitu. juga ngerasa gak sih kalau misalkan kita di perkuliahan aduh kayaknya nggak ngerti, tapi ternyata pas Iya. diterapin ke lapangan oh Betul. ternyata ini ya Betul. yang dimaksud oleh Betul. dosen-dosen gitu Itu ya. sangat mungkin. terasa di saya sendiri ya, apalagi di mata kuliah POD dan KOK ya, yang saya nggak terlalu ngerti di kuliah, tapi pas di lapang, oh ternyata seperti ini ya kelembagaan dan pendidikan orang dewasa. Nah gitu teman-teman, jadi benefit yang nggak cuma buat diri sendiri tapi juga buat masyarakat dan juga buat akademik gitu ya. Jadi Betul. tentunya banyak banget nih benefit-benefit dari PPKU itu. Nah kan pasti banyak banget nih Jan, teman-teman KPM yang masih ragu. Ya. Kira-kira apa sih yang harus disiapkan oleh teman-teman nih? Mungkin yang mau nyoba tapi masih takut-takut dan belum tahu awalnya dari mana gitu. Oke. Mungkin pertama yang harus disiapkan adalah waktu. Waktu itu sangat-sangat harus disiapkan karena untuk anak KPM jujur dengan kita status sebagai anak KPM dan ikut PPKO yang hitungannya mungkin relate, tapi tentu ada aja gitu yang dikorbanin gitu. Yang pasti itu waktu karena harus selalu dikerjain dengan deadline yang lebih padat lagi, timeline yang lebih padat lagi. Itu tuh pasti apa ya, banyaklah waktu yang bakal kesita gitu. Bahkan kemarin juga kita selama ngejalanin program sempat ada nabrak jadwal UTS. Jadi besok kita harus UTS di jam 10, tapi di jam 12 malam sebelumnya kita harus submit suatu PPT untuk lokakarya. Gitu. Jadi dan itu satu PPT dikerjakan oleh 15-15-nya. Gitu. Jadi memang apa ya? Itu dari waktu aja udah kesita gitu. Kita sambil ngerjain sambil belajar dengan manajemen individunya sendiri kan pasti ada pengaturan waktunya juga kayak gitu. Itu pertama waktu. Terus keduanya pasti semangat sih. Semangat pengembangan masyarakatnya itu harus ada gitu karena cuma ya ketika kita ikut PPKO tapi males turun lapang gitu, males ketemu orang kayak gitu. Jadi
itu nggak bakal kerasa gitu ketika ikut PPKO. Makanya mungkin dua hal itu sih yang menurut aku apa ya, ketika kamu udah punya dua itu, walaupun mungkin bingung dengan kan kalau PPKO banyak topik, ide, inovasi, menurutku itu tuh apa ya, yang bisa dipikirin bareng-bareng gitu. bareng-bareng. Tapi kalau untuk diri sendirinya, menurutku dua itu sih yang cukup apa ya, core lah gitu dari yang harus siapin. Waktu dan semangat. Yes. Mungkin kuncinya adalah ikhlas. Ya, betul, ikhlas Ikhlas dengan untuk semuanya. mengabdi kepada masyarakat, Iya, betul. ikhlas untuk membantu desa, Yes. ikhlas untuk mengorbankan Yes. waktu-waktu Banyak banget. Anda, waktu istirahat Anda, ya seperti itu teman. Nah, Ojan sendiri kan jadi ketua tim Mm-mm. yang mengepalai orang dengan personality yang berbeda-beda. Ya, Ada betul. pula juga dari departemen lain yang mungkin budayanya berbeda, Mm-mm. caranya, dan juga mungkin kesibukannya juga pasti berbeda gitu Iya, kan. betul. Gimana sih Jan, kesan-pesan dari kamu sendiri nih selama mengikuti PPKO dan menjadi ketua di tahun lalu? Kesan-pesan ya, pesan-pesan pasti kesannya baik, senang, bangga, karena apa ya, dengan tim yang aku milikin ini tuh itu udah lebih dari cukup banget. Yang walaupun mungkin kita awalnya eh, gak begitu tahu tentang potensi masing-masing, sambil berjalannya waktu tuh ternyata ternyata kita nih dengan komposisi yang sangat bagus ya di timnya gitu. Jadi aku sebagai ketua tim tuh melihat, wah ini tim setelah alhamdulillah kemarin dapat juara, tuh aku ngeliat kayak ini kayaknya wajar sih, wajar dengan effort, dengan lingkungan iklim kerja yang ada. Menurutku wah ini alhamdulillahnya emang deserve sih untuk mendapatkan juara gitu. Jadi aku ngeliat apa ya, aku bersyukur banget sih punya tim seperti kemarin, dan selalu ada tantangan, tapi menurutku selalu menarik ya untuk mengepalai banyak orang, karena eh, kita jadi harus tahu lah, aku sendiri sebagai ketua tim tuh harus tahu cara nge-treat setiap orangnya gitu, karena kan ya mereka berbeda, kesibukannya berbeda, cara kerjanya ada berbeda gitu. Jadi itu menjadi hal tersendiri sih buat aku, kayak oh ternyata gini ya cara, ada nih beberapa anggota tim yang harus ditetir kayak gini kayak gitu. Jadi biar apa ya, iklim kerja dan tugas-tugas yang dikasih pun itu tetap bisa terlaksana dengan lancar gitu. Dan pastinya eh aku sendiri juga harus selalu bisa menjaga semangat ya, Semangat ya. karena 9 bulan ya 9 bulan Udah hampir kayak nyaris setahun ya udah. mengandung anak Ya 9 bulan. betul, 9 bulan itu harus bisa sih dijaga terus gitu semangatnya. Kayak ya udah habis nyusun proposal, habis serius yuk main healing gitu. Itu selalu apa ya, kadang nggak kerasa ya, atau harus ada work life balance ya. Jadi Betul. habis capek-capek yuk main, habis capek-capek yuk jajan, nah gitu. Jadi selalu harus ada Apresiasi. ya betul, apresiasi untuk demi menjaga kesehatan mental dan semangatnya aja gitu. Nah memang mahasiswa seperti kita nih ya, apalagi kita yang udah semester 6 ini Ya gampang betul. banget burn out. Iya. Jadi memang harus dijaga semangatnya teman-teman, harus ada yang memacu semangat kita gitu Ya ya. Dan betul. sometimes kita juga perlu break dulu, mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan, lalu kita bisa semangat lagi nih buat kedepannya Betul. kayak gitu. Apalagi PPKU ini kan timelinenya wah padat Padat banget. dan cepat juga ya. Yes. Gitu, untuk cepat, pressure-nya tinggi, Yes. harus ketemu dengan masyarakat yang wow Yes. sangat menguras energi gitu Ya ya. betul. Oke, wah keren banget sih ini pembahasan hari ini, daging banget ya ibaratnya. Dan mungkin ya Jan, ada nggak nih closing statement buat teman-teman KPM di luar sana yang mungkin pengen nih ikut PPKO mungkin di tahun ini? Oke. Mungkin sebelumnya aku kalian mau promosi sedikit ya. Boleh. Kayak aku nggak tahu ini kapan diuploadnya di YouTube. Cuman sekarang ketika podcast ini sedang berlangsung, kita tim PPKO Himasyara sedang open recruitment untuk anggota. Bagi yang tertarik, bagi yang tertarik, bisa join banget. Kita oprek dari tanggal 1 sampai tanggal 4
Februari. Jadi boleh langsung dicek aja di IG Himasyara gitu. Terus buat closing statement sendiri ya, pastinya setiap orang kan punya potensi masing-masing, punya ketertarikan masing-masing. Kita sebagai anak KPM juga kita tahulah ilmu apa yang kita pelajari. Jadi bagi siapapun kamu mahasiswa SKPM atau di departemen lain di luar sana, ketika kamu punya ketertarikan lah untuk di bidang pengembangan masyarakat, kenapa nggak coba ditelusuri lebih dalam? Dan salah satu jalannya adalah lewat PPKO gitu. Wah, senang sekali rasanya hari ini bisa membersamai podcast SKPM yang didatangi langsung oleh Ketua PPKO Himasyara pada tahun 2023 ya. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih kembali. Dan semoga buat teman-teman yang sebelum nonton video ini masih bingung mau ikut gak ya PPKO tahun ini, boleh banget langsung aja join oprek PPKO Himasyara 2024 tanggal 1 sampai 4 Februari 2024 dan langsung kepoin aja di Instagramnya Himasyara @himasyara ya. Yes, betul. Nah, mungkin segitu aja nih podcast pada hari ini. Tidak terasa sudah di penghujung acara. Pantes dingin ya, kita Iya. di puncak acara nih. Emang dingin ya sebenarnya tadi ya. Ya, mungkin itulah video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.